Selamat datang kembali di channel Putra Ritoyan. Kembali pada kesempatan ini kita akan belajar Microsoft Access dan tema pembelajarannya adalah membuat aplikasi rekam medis menggunakan Microsoft Access. Nah, contoh aplikasinya seperti ini menu utamanya atau form utama, di mana di dalam form utama ini terdapat data pasien, data dokter, data obat, data penyakit, dan data rekam medis pasien. Nah, untuk langkah-langkah pembuatannya, silakan diperhatikan tutorial yang saya sampaikan melalui video ini. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Langkah pertama, kita buat dulu lembar kerja baru di Microsoft Access. Kemudian dapat kita beri nama rekam medis ya. Setelah itu kita akan membuat tabel baru pada database Microsoft Access. Di sini ada 6 buah tabel yang sudah saya buat. Akan saya jelaskan satu persatu mulai dari tabel dokter. Nah, di tabel dokter ini yang pertama ada kode dokter. Di sini data tipenya saya gunakan auto number saja supaya nanti kode dokternya bisa otomatis. Kemudian ada nama dokter. Tipe datanya adalah short text. Di sini kita dapat ganti panjang karakternya 35. Kemudian jenis kelamin atau saya singkat dengan JK di sini data tipenya short text, panjang karakternya 15. Kemudian alamat, data tipenya short text, panjang karakternya 35 atau 45 ya. Kemudian telepon, untuk telepon kita dapat gunakan short text saja ya, untuk panjang karakternya boleh 20 kalau misalkan ada karakter lain yang akan kita masukkan. Kemudian foto. Nah, karena foto ini kita gunakan untuk melampirkan file berupa foto, silakan data tipenya kita pilih attachment. Seperti ini. Nah, apabila sudah selesai, ini kita simpan dan dapat kita tutup. Sekarang di bagian tabel obat. Untuk tabel obat, di sini field yang pertama adalah kode obat, auto number untuk data tipenya. Kemudian nama obat, ini 35 panjang karakternya. Kemudian harga obat ya, di sini saya buat seperti ini. Harga obat kita gunakan data tipe currency, karena ini terkait dengan nominal uang nantinya yang akan kita masukkan. Nah, di sini kita simpan. Setelah itu tabel pasien. Di tabel pasien ini untuk kode pasiennya sama menggunakan auto number. Nama pasien ya biar lengkap. Di sini menggunakan short text, panjang karakternya 35. Setelah itu jenis kelaminnya panjang karakternya 15, data yang akan kita masukkan. Alamat ini 45 saja. Untuk tipe datanya sama, tetap menggunakan short text. Nomor telepon boleh di sini 20 ya untuk panjang karakternya. Nah, apabila sudah selesai kita desain lalu kita simpan. Setelah itu kita tutup. Kemudian tabel penyakit. Nah, di dalam tabel penyakit ini silahkan kita buat field sebagai berikut. Yang pertama kode penyakit, ini auto number. Kemudian nama penyakit, short text panjang karakternya 35 ya. Kemudian keterangan ini juga 35 menggunakan tipe data short text. Nah, ini disimpan, kemudian kita tutup. Kemudian selanjutnya adalah tabel periksa. Untuk field yang pertama, di sini kita buat kode periksa, data tipenya adalah auto number. Kemudian tanggal periksa, di sini kita gunakan data tipenya adalah date time. Kemudian kode dokter, ini kita gunakan number. Akan tetapi di bagian lookup-nya kita rubah terlebih dahulu menjadi combo book. Nah, setelah itu di bagian raw source-nya silahkan diklik yang titik 3 ini. Kemudian kita akan pilih tabel dokter dari dialog show table ini ya, diklik double seperti ini. Nah, sampai muncul tabel dokternya ya di halaman lembar kerja. Nah, apabila sudah dipilih seperti ini dapat kita tutup. Silakan klik kode dokter.
nama dokter. Nah, apabila sudah muncul di bagian bawah ini ya, nah ini dapat kita simpan, kemudian kita tutup. Nah, setelah itu di kolom count-nya kita ubah yang awalnya 1 menjadi 2, kemudian kolom head-nya silakan dirubah menjadi yes. Nah, setelah itu kita beralih ke kode pasien. Sama ya, kita beralih ke field properties di bagian lookup-nya. Textbook ini kita rubah menjadi combo book. Kemudian row source-nya kita pilih tabel pasien. Nah, apabila sudah muncul seperti ini, silakan diklik kode pasien dan nama pasiennya. Kemudian klik kanan, simpan. Setelah sudah disimpan, kita tutup. Kemudian kolom count-nya dirubah menjadi 2. Kolom head-nya silakan pilih yes. Karena kita akan menampilkan judul kolom ya. Kemudian kode penyakit ke field properties. Kemudian pilih tab lookup. Kemudian textbook kita rubah menjadi combo. Lalu row source-nya arahkan ke tabel penyakit. Kode penyakit dan nama penyakitnya silakan diklik. Setelah itu kita simpan dan kita tutup. Nah, kemudian untuk keluhan ini tetap panjang karakternya 255, mungkin karena nanti akan diisi dengan keluhan yang cukup banyak seperti itu ya. Kemudian diagnosanya juga sama. Panjang karakternya 255 atau boleh kita sesuaikan. Nah, kemudian untuk data tipenya sama, short tag dan juga short tag untuk keluhan dan diagnosa. Nah, apabila sudah, ini kita simpan lalu kita tutup. Kemudian tabel yang terakhir adalah tabel periksa detail. Nah, yang pertama field yang kita gunakan adalah kode periksa. Nah, untuk kode periksa ini kita sesuaikan dengan field yang terdapat pada tabel periksa. Nah, di sini kan kode periksa. Jadi, huruf besar kecilnya itu harus sesuai. Nah, kan tetapi di dalam tabel periksa detail ini, untuk kode periksanya, kita tidak perlu menjadikan primary key. Nah, misalkan primary key-nya seperti ini tidak perlu ya, kita hilangkan saja, klik kanan, nonaktifkan primary key-nya. Kemudian kode obat, ini juga sama, kode obat itu berdasarkan kode obat yang terdapat pada tabel obat. Nah, jadi harus sama ya penulisannya. Nah, kemudian untuk data tipenya kita gunakan number, karena pada tabel obat dan juga tabel periksa itu auto number. Jadi, data tipenya kita sesuaikan seperti itu ya. Nah, kemudian pada kode obat ini, kita pilih lookup, kemudian rubah textbook ini menjadi combo book. Lalu row source-nya silakan kita rubah atau kita ambil tabel obat. Di add lalu close. Klik kode obat dan nama obat. Setelah itu simpan, kemudian dapat kita tutup. Kemudian kolom count-nya ini kita rubah menjadi 2 karena kita akan menampilkan kode dan nama obatnya. Setelah itu kita pilih yes untuk kolom hands-nya. Nah, ini sudah, kemudian dapat kita simpan dan kita tutup dulu. Kemudian selanjutnya kita akan membuat relasi antar tabel ya. Silakan pilih menu database tool, lalu pilih relationship. Nah, kemudian kita ambil semua tabel yang ada, lalu tekan add, kemudian pilih close. Nah, kita akan hubungkan satu per satu. Sekarang kita akan susun ya. Kita tempatkan tabel periksa ini di tengah. Lalu setelah itu tabel dokter ini di sini. Nah, sekarang kita akan hubungkan tabel dokter ini dengan tabel periksa. Silakan diklik kode dokter di dalam tabel periksa. Ini kita klik, lalu kita arahkan ke tabel dokter yang ada di dalam tabel dokter. Nah, kemudian bagian edit relationship-nya untuk enforce-nya kita centang dan cascade detail delete
delete records-nya ini juga kita centang. Lalu pilih create. Nah, sekarang sudah berelasi ya. Kemudian kita arahkan tabel pasien di sini. Lalu kita pilih kode pasien di dalam tabel periksa, kemudian kita arahkan ke tabel pasien dihubungkan dengan kode pasien ya. Nah, create seperti ini. Lalu setelah itu, kode obat. Ini kita relasikan dengan kode obat yang terdapat pada tabel obat ya. Nah, kita buat seperti ini. Kemudian, tabel penyakit ya. Tabel penyakit. Ini kita relasikan dari tabel periksa ke tabel penyakit masuk di field kode penyakit. Nah, ini kita centang. Nah, sekarang kita perhatikan sudah berelasi ya. Seperti ini saja biar lebih mudah disusun. Kemudian, di bagian kode periksa ini masih belum berelasi dengan tabel periksa. Silakan kode periksanya kita pilih atau kita tarik ke kode periksa pada bagian tabel periksa. Diklik seperti ini. Nah, sekarang sudah berelasi ya. Kita susun biar terlihat baik ya. Nah, sekarang perhatikan semua tabel sudah saling berhubungan. Jadi sudah saling berelasi. Selanjutnya ini kita simpan, lalu dapat kita tutup. Kemudian kita akan membuat query. Nah, untuk membuat query, silakan pilih menu Create, lalu pilih Query Design. Nah, kita akan mengambil tabel periksa detail dan juga tabel obat ya. Nah, diklik seperti ini. Setelah itu, kita akan pilih yang pertama adalah kode periksa, diklik. Kemudian kode obat. Setelah itu jumlah dan harga obat. Nah, diklik seperti ini ya. Nah, agar jumlah dan harga obat ini terakumulasi, maka di sini kita akan membuat field baru, yaitu total bayar. Nah, silakan klik kanan lalu pilih build. Nah, di sini kita akan membuat rumusnya sebagai berikut. Total bayar titik 2 dalam kurung jumlah dikali dengan harga obat. Kemudian pilih OK. Nah, secara otomatis ini nanti akan menjadi penjumlahan antara jumlah dan juga harga obat. Nah, sekarang kita akan simpan query-nya. Di sini kita akan ganti menjadi query periksa ya. Periksa detail. Kemudian OK. Setelah itu dapat kita tutup. Kemudian tahapan selanjutnya, setelah kita sudah selesai membuat relasi, kemudian query, kita akan membuat form untuk setiap tabel yang ada, terkecuali untuk tabel periksa detail. Ini tidak perlu kita buat form. Yang pertama kita akan membuat form untuk tabel dokter. Silakan tabel dokternya diklik. Kita akan membuat form dengan cara yang cepat. Pilih create, lalu klik form. Nah, secara otomatis
tampilan form untuk dokter itu sudah bisa kita gunakan. Nah, namun di sini harus kita desain lagi. Caranya klik kanan lalu pilih design view. Nah, kemudian untuk bagian yang ini ya, di bagian child 18 ini kita hapus saja. Nah, kita hilangkan. Nah, kemudian Ctrl A pada keyboard ya, masuk ke menu format. Setelah itu kita rubah warna tulisannya menjadi automatic. Dan kita juga dapat mengganti tulisannya seperti ini supaya terlihat lebih rapi. Nah, kemudian kita akan mengganti background ya untuk form dokter ini. Nah, klik detail ya, pastikan di bagian desain di properties ini udah aktif. Lalu kita pilih detail. Nah, untuk back color-nya di bagian tab format kita pilih menjadi warna ini saja. Oh, terlalu terang ya. Kita ambil yang hijau saja. Nah, seperti ini contohnya. Nah, lalu kita akan rapikan field yang ada. Nah, supaya field ini bisa kita rapikan, kita harus memisahkan terlebih dahulu ya. Nah, caranya seperti ini. Klik bagian yang ini atau kita blok semua. Lalu pilih menu Arrange. Setelah itu remove layout-nya. Nah, jadi sudah bisa kita pindahkan. Nah, ini kita klik, kita hapus untuk labelnya. Nah, fotonya kita akan letakkan di sini, pada bagian ini ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita akan geser agak ke sini ya. Kemudian kode ini kita perbaiki. Nah, lalu kita akan gabungkan kembali terkhusus untuk field ini ya, field isian. Kita blok seperti ini, pilih. Nah, setelah sudah diblok seperti ini ya, lalu kita pilih menu Arrange, kemudian pilih Stacked untuk menggabungkan kembali. Nah, jadi kita bisa menggeser secara bersama-sama ya. Nah, ini sudah, kemudian untuk fotonya juga sudah kita pisahkan ya. Jadi di sini kita bisa mengganti back color-nya, misalkan kita ambil saja warna ini ya. Nah, seperti ini biar ada bedanya dengan field yang lain, atau misalkan ini terlalu berbeda ya. Jadi kita bisa seragamkan menjadi warna putih. Nah, seperti ini. Kemudian untuk bagian header-nya, untuk back color-nya dapat kita rubah menjadi warna ini saja. Di sini kita rubah namanya menjadi form dokter. Kemudian kita akan menambahkan button perintah ya. Nah, akan tetapi sebelum menambahkan button perintah, perhatikan untuk jenis kelamin ini ya. Ini harus kita rubah ke bentuk combo book. Caranya klik kanan pada field atau textbook jenis kelamin, lalu pilih change to combo book. Nah, kemudian kita akan mengisi opsi atau pilihan daripada jenis kelamin ini. Silakan pilih tab data pada property sheet untuk jenis kelaminnya. Kemudian untuk row source tipenya, kita pilih value list. Nah, kemudian row source-nya silakan diklik titik 3 ini. Di sini kita tambahkan datanya yang pertama laki-laki, kemudian perempuan. Setelah itu, oke. Nah, kemudian kita akan tambahkan button ya, button perintah. Silakan kita sisipkan di sini. Nah, button perintah yang pertama kita akan gunakan untuk kategorinya adalah record navigation. Kita pilih go to previous record. Nah, kemudian
Kalau misalkan kita tidak ingin menggunakan picture atau tidak menggunakan teks, namun kita memiliki icon atau gambar lain, kita dapat memilih browse. Apabila kita ingin menggunakan bawaan sistem, kita bisa pilih next saja. Nah, tapi di sini saya akan menggunakan gambar yang sudah saya siapkan. Nah, di sini saya pilih all file. Nah, di sini akan saya pilih gambar yang ini ya, big. Kemudian next, lalu finish. Nah, sekarang gambarnya udah muncul. Lalu tambahkan button lagi. Nah, di sini untuk kategorinya, record operation, kemudian actionnya adalah add new record. Nah, kita akan menggunakan picture, pilih browse, tetap di folder yang sama. Di sini kita akan gunakan simbol menambahkan data ya. Nah, di sini boleh kita pilih yang ini. Pilih yang ini saja. Next, lalu finish. Nah, seperti ini. Kemudian kita akan menambahkan button edit ya, atau untuk memperbarui data. Kita pilih kategorinya record operation, lalu di sini save record, next. Kemudian kita pilih gambar yang akan kita jadikan icon. Kita pilih ini saja. Kemudian finish. Nah, ini dapat kita perlebar ya. Kemudian kita akan menambahkan button kembali, yaitu button untuk menghapus record operation. Kemudian actionnya adalah delete record. Setelah itu kita cari gambar yang kita inginkan. Oke, seperti ini ya. Nah, untuk gambar ataupun icon-icon ini akan saya lampirkan di link deskripsi video ini, jadi nanti bisa di-download. Kemudian yang terakhir, kategorinya adalah record navigation, yang awalnya tadi go to previous record, sekarang go to next record. Kita pilih yang ini, open, kemudian next, lalu finish. Nah, sekarang kita perbesar. Nah, kalau misalkan kita ingin menambahkan keterangan di button yang saat ini kita buat, caranya seperti ini ya, diklik saja misalkan yang button yang pertama ini. Di sini kita akan menambahkan captionnya misalkan tambah data. Nah, di sini kan sudah kita ganti, akan tetapi captionnya tidak muncul. Nah, sekarang di sini perlu kita rubah untuk picture caption element-nya. Di sini kita ubah menjadi left. Nah, atau kanan saja biar terlihat. Nah, seperti ini ya. Ini dapat kita geser. Nah, jadi bisa disesuaikan. Kemudian tambahkan juga yang lainnya. Di sini kita atur menjadi kanan, kemudian ini kita ganti menjadi simpan data. Kemudian ini kita rubah juga. Di sini kita akan ganti menjadi hapus ya. Nah, sudah seperti ini. Selanjutnya kita akan merapikan button ini.
agar tampilannya tidak berantakan. Nah, ini kita blok semua. Setelah itu pilih menu Arrange, lalu pilih Tabular. Nah, perhatikan sekarang sudah tersusun rapi ya, jadi bisa kita geser seperti ini. Kemudian selanjutnya, agar tampilan yang ada pada form dokter ini lebih baik lagi, kita bisa menambahkan style lain atau desain lain ya. Di sini saya akan menambahkan retegel pada bagian input data. Nah, saya letakkan di sini. Setelah itu kita rubah back color-nya menjadi putih. Nah, kemudian klik kanan, lalu untuk position-nya kita letakkan send to back. Nah, seperti ini. Nah, kita geser saja. Kemudian kita akan merubah properties form ya. Arahkan pada menu desain, kemudian pastikan property sheet ini aktif. Lalu di sini kita pilih form, kemudian bagian outer, tab outernya. Di sini pop-up-nya kita pilih yes, dan modelnya juga kita pilih yes. Nah, kemudian pada bagian format, untuk navigation button-nya di sini kita no, kemudian record selector-nya juga kita no-kan. Lalu auto center-nya kita pilih yes. Nah, sekarang kita akan melihat hasilnya. Nah, ini kita kecilkan saja. Kemudian kita simpan dulu. Kita rubah namanya menjadi F dokter yang artinya form dokter. Oke, sekarang kita akan lihat hasilnya. Nah, hasilnya seperti ini ya. Hasilnya seperti ini. Secara otomatis nanti pada bagian kode dokter ini, data akan muncul atau nomor akan muncul secara otomatis. Nah, supaya form atau field kode dokter ini tidak diklik, nah kita dapat mengaktifkan enable.false ya. Klik kanan, design view, klik pada kode dokter, lalu kita pilih tab data, kemudian enable-nya kita pilih no. Kita simpan, lalu pilih form view. Nah, sekarang tidak bisa diklik, karena ini tidak perlu kita buat datanya karena akan secara otomatis. Oke, misalkan yang pertama nama dokternya adalah Dr. Bagas ya. Kemudian jenis kelaminnya laki-laki, alamatnya misalkan Jalan Bandeng. Telepon 08 sekian-sekian. Kemudian fotonya silahkan kita pilih, klik saja. Lalu add, kemudian kita cari gambar yang sesuai yang bisa kita masukkan. Misalkan saya gunakan gambar yang ini. Oke, setelah itu tambah data. Nah, kita akan lihat hasilnya. Nah, sekarang gambarnya udah ada ya. Nah, kita tutup. Nah, kemudian selanjutnya kita akan membuat form untuk tabel obat, tabel pasien, tabel penyakit, dan tabel periksa. Kita mulai dari tabel obat dulu. Klik pada tabel obat, pilih menu create, lalu aktifkan atau kita pilih form. Nah, kemudian apabila muncul seperti ini, kita klik kanan, lalu pilih design view. Untuk bagian ini silakan kita hapus. Nah, kemudian kita akan menyusun supaya tampilan ini terlihat lebih rapi dan bagus ya. Ctrl A, lalu kita rubah warna tulisannya dan juga jenis tulisannya. Nah, di sini kita rubah namanya menjadi form obat. Nah, lalu pada bagian detail di bagian format untuk back color-nya kita rubah menjadi warna hijau sama seperti warna yang di awal tadi.
atau di form dokter. Kemudian bagian yang ini kita rubah warnanya menjadi warna orange ya, sama seperti form sebelumnya. Nah, karena di sini kita membutuhkan button yang sama ya, button yang sama. Nah, kita dapat melakukan copy paste dari form dokter. Nah, klik kanan, pilih design view ya untuk form dokternya. Nah, di sini kita klik saja, kita blok seperti ini, pilih copy. Nah, kita copy ya, lalu letakkan di form tabel obat, paste seperti ini. Nah, kita geser. Nah, jadi cepat ya cara pembuatannya. Kita tidak perlu membuat dari awal lagi. Kemudian, untuk kode obat, karena kode obat ini menggunakan auto number, nah di bagian data ya, untuk enable-nya kita pilih no. Nah, kemudian kita tambahkan retegel untuk memperindah tampilannya. Nah, kemudian back color-nya di sini kita ambil saja warna putih, lalu posisikan di belakang ya. Position send to back. Jadi seperti ini tampilannya. Kemudian untuk formnya lakukan hal yang sama di bagian outer-nya. Di sini kita pilih yes, dan ini juga yes untuk pop up dan juga modelnya. Nah, kemudian untuk record selector-nya silakan no-kan saja, dan navigasi button-nya kita pilih no. Nah, sekarang kita simpan namanya menjadi F obat. Oke, kemudian kita akan lihat hasilnya. Nah, seperti ini ya. Kita akan masukkan misalkan nama obat yang pertama. Nah, kita lihat secara otomatis langsung muncul ya. Paramek misalkan. Misalnya harganya, karena saya tidak tahu harganya, jadi saya buat 10.000 saja ya. Nah, seperti ini. Oke, kita tutup. Ini kita tutup juga. Sekarang kita sudah memiliki dua buah form. Selanjutnya kita akan membuat form untuk tabel pasien, penyakit, dan juga tabel periksa. Klik pada tabel penyakit, kita akan membuat formnya, kemudian pilih menu create, lalu pilih form. Nah, kemudian klik kanan, lalu pilih design view. Untuk bagian yang ini dapat kita delete saja. Nah, setelah itu kita akan mengambil fungsi button dari form obat ya. Ini kita copy saja, klik kanan. Nah, di sini ya. Atau gunakan Ctrl C seperti itu ya. Di bagian home ini juga bisa copy, kemudian pilih ke form tabel penyakit lalu paste. Nah, ini kita geser di sini. Nah, karena di sini auto number-nya ada di bagian kode penyakit, maka di bagian data untuk enable-nya kita pilih no. Sekarang kita akan rubah tulisannya. Pilih menu format, lalu font color-nya kita rubah warna hitam, dan untuk tulisannya kita buat menjadi Arial. Nah, seperti ini ya. Kemudian selanjutnya ini kita perbaharui. Lalu di sini kita rubah namanya menjadi form data penyakit ya. Nah, kemudian di bagian detail untuk back color-nya kita pilih warna hijau. Untuk header-nya warnanya tadi warna orange seperti ini ya. Lalu kita tambahkan retegel untuk memperindah tampilannya. Kita letakkan di sini. Ini background-nya warna putih, kemudian position-nya letakkan di send to back seperti ini. Kemudian jangan lupa untuk mengatur properties form.
klik pada property sheet, kemudian pilih form, kemudian di bagian outer, modalnya kita pilih yes, dan ini juga yes ya, modal dan pop-up-nya yes. Kemudian di bagian format, untuk navigation button-nya ini kita no kan saja, kemudian record selector-nya kita pilih no. Nah, maksudnya record selector dan navigation selector-nya kita hilangkan supaya tampilan form-nya polos ya. Setelah itu jangan lupa form ini kita simpan. Simpan, namanya adalah form penyakit ya, form penyakit saja. Nah, sudah. Selanjutnya kita akan membuat form terakhir ya, yaitu form periksa. Oh, ini masih belum ya. Kita buat ini dulu, form pasien. Nah, ini kan dokter, obat, penyakit. Nah, pasiennya belum. Silahkan klik di tabel pasiennya, lalu pilih create, setelah itu pilih form. Nah, jika muncul seperti ini kita hapus. Nah, silahkan klik kanan, pilih design view, kemudian kita blok dulu semuanya, Ctrl Alt seperti ini, masuk ke menu format, ini warnanya kita hitamkan, lalu jenis tulisannya bisa disesuaikan, karena di sini saya menggunakan Arial, jadi bisa mengikuti. Nah, seperti ini kita perbaiki ya apabila tidak terspasi. Nah, kemudian untuk jenis kelamin, sama seperti tadi caranya, ini kita rubah ke bentuk combo, klik kanan, pilih change to, lalu pilih combo. Nah, kemudian pada bagian data, untuk row source type-nya, di sini kita rubah menjadi value list, dan row source-nya, di sini kita ganti atau kita tambahkan datanya sebagai berikut, laki-laki dan perempuan. Kemudian oke. Nah, setelah itu kita akan mengambil atau menyalin button yang sudah ada ya. Nah, pilih home, kita copy saja, masuk ke form pasien, lalu pastekan datanya di sini. Nah, kita geser seperti ini. Nah, ini cara cepatnya ya, daripada kita harus membuat dari awal seperti itu. Kemudian klik format. Setelah itu pada bagian detail ini ya, di back color-nya, silahkan kita rubah warna hijau. Dan untuk header-nya, warnanya orange seperti ini. Nah, ini kita dapat ganti form data pasien. Oke, tambahkan retaggle untuk memberikan style pada form yang kita buat. Seperti ini, background-nya warna putih, lalu posisinya kita letakkan di belakang. Nah, bagian ini dapat kita geser ya. Nah, kemudian jangan lupa untuk form-nya kita atur di bagian outer-nya. Pop-up ini kita pilih yes, dan modalnya juga yes. Untuk formatnya sama ya, record selector-nya harus kita no kan. Nah, navigation button-nya juga sama, ini harus no. Oke, ini sudah. Ini harus kita simpan namanya menjadi form pasien ya. Kemudian oke. Nah, sekarang semua tabel atau semua form sudah kita buat ya. Yang tersisa itu adalah form untuk tabel periksa. Nah, silahkan klik pada bagian tabel periksa, lalu pilih menu create, kemudian pilih form. Nah, perhatikan secara otomatis akan ditampilkan form tabel periksa. Nah, ini harus kita perbaiki. Nah, perhatikan bagian yang ini tidak perlu kita hapus karena kita akan menggunakannya. Nah, di sini kita desain dulu ya. Desain view. Kita rubah warnanya atau kita ganti tulisannya terlebih dahulu menjadi Arial. Nah, kemudian ini kita geser
sorry ya, kita geser seperti ini. Nah, perhatikan untuk kode dokter, kode pasien, dan kode penyakit di sini secara otomatis menjadi combo book ya, karena kita sudah melakukan set atau pengaturan di tabel periksa ya, di bagian desainnya. Nah, ini kita spasi, ini juga sama, kita atur spasinya, ini kita atur spasinya juga. Nah, kemudian kita rubah warna untuk form periksa ini ya, kita rubah. Backgroundnya kita ambil warna hijau tadi, setelah ini bagian yang atas warnanya orange, dan di sini kita rubah namanya menjadi form periksa. Nah, untuk bagian yang bawah ini ya, bagian yang bawah ini akan kita ganti sumber datanya, yaitu berasal dari query periksa detail. Nah, di sini kan awalnya tabel periksa ya, sekarang kita ganti menjadi query periksa detail. Nah, ini diklik. Nah, nanti akan dilihat hasilnya seperti ini. Nah, berbeda ya. Oke, kemudian kita akan atur, kita rubah tampilannya supaya kelihatan lebih baik lagi. Nah, ini kita rubah. Nah, ini kita naikkan sedikit. Nah, seperti ini saja. Kemudian kita akan tambahkan retaggle tool. Seperti ini, kita letakkan di sini saja. Nah, kemudian untuk formatnya, di bagian backcolor-nya kita rubah menjadi warna putih. Nah, setelah itu kita letakkan di belakang ya. Positionnya send to back seperti ini. Oke, agar memudahkan kita untuk membuat buttonnya, silahkan kita copy saja dari button atau form sebelumnya. Nah, kita copy, kita letakkan di sini. Kemudian untuk kode periksa, karena menggunakan auto number, di bagian data, silakan di enable-nya kita pilih no. Nah, setelah itu, di bagian form, untuk property sheet-nya, pastikan ordernya untuk modalnya dan pop-up-nya kita sudah memilih yes. Nah, kemudian record selector-nya juga sudah kita no-kan ya. Nah, kemudian kita simpan menjadi form periksa. Kita akan lihat hasilnya. Nah, hasilnya seperti ini ya. Baik, nanti akan saya jelaskan bagaimana cara mengoperasikan sistem informasi rekam medik menggunakan Microsoft Access. Sekarang kita akan menyusun menu yang ada di form yang sudah kita buat ya. Nah, di sini kita simpan dulu semuanya, kita tutup. Nah, sekarang kita akan membuat navigasi. Nah, silakan pilih menu Create, lalu pilih Navigation. Setelah itu kita pilih Vertical Tab Left, bagian yang ini ya, klik. Nah, kemudian di sini klik kanan saja di bagian ini ya, pilih Design View. Di sini kita akan rubah namanya, misalkan menjadi form aplikasi rekam medik ya. Karena ini akan kita jadikan form utamanya.
Kemudian di sini kita akan tambahkan yang pertama adalah tabel atau data pasien. Nah, data pasien, lalu kita aktifkan desain, kemudian pilih property sheet. Nah, untuk ini ya, untuk property sheet-nya silakan arahkan ke navigasi button 1. Nah, ini navigasi button 1 ya. Oh ya, ini navigasi button 7. Untuk bagian datanya, di navigasi targetnya kita pilih form pasien. Nah, jadi nanti ketika diklik akan langsung muncul form pasien. Kemudian yang kedua, di sini kita akan buat menjadi data dokter. Kita buat dulu menunya, kemudian data obat. Yang terakhir adalah data periksa. Data rekam nah seperti ini. Jadi kalau misalkan terlalu sempit, ini dapat kita tarik ya, kita perlebar. Nah seperti ini. Nah kemudian di bagian ini, di bagian formnya silahkan untuk outernya, pop-up-nya kita pilih yes, dan ini juga kita pilih yes. Kemudian format untuk navigasi buttonnya, di sini kan record selectornya udah no ya, jadi tidak perlu kita ubah. Lalu di sini silahkan kita blok semuanya, kemudian pilih format, warna tulisannya kita ganti, kemudian kita sesuaikan. Setelah itu, di bagian form, tetap di bagian form ya. Nah, di sini di bagian event, klik di bagian event. Nah, kemudian di bagian unload ini, ketika form ini aktif, kita akan membuat tampilannya maximize, yang artinya tampilannya akan penuh. Nah, klik di titik 3 ini, kemudian pilih macro builder. Oke. Setelah itu perintahnya akan kita ambil maximize. Nah, maximize window ya. Nah, jika sudah, save saja, kemudian tutup. Nah, kemudian kita simpan menjadi aplikasi rekam medis. Sekarang kita akan lihat hasilnya. Nah, perhatikan secara otomatis. Yang pertama, form pasien akan muncul. Kemudian form dokter, data obat. Oh ya, ini belum kita atur ya, makanya tidak muncul. Baik, kita akan atur terlebih dahulu. Pilih design view. Silakan klik data dokter, kemudian pilih data. Lalu di sini kita pilih form dokter. Kemudian data obat. Navigasi targetnya kita pilih form obat, dan rekam medis di sini kita pilih navigasi targetnya adalah form periksa. Nah, ini sini masih belum ada satu menu, yaitu data penyakit. Nah, ini dapat kita geser seperti ini ya. Nah, kemudian data penyakit di bagian ini. Untuk navigasi targetnya kita pilih form penyakit, kita simpan, kemudian kita jalankan kembali. Oke, kita klik satu persatu, data dokter, data obat, data penyakit, dan data rekam medis. Selanjutnya kita akan mengisi data-data tersebut ya, mulai dari data pasien. Untuk pasien yang pertama, misalkan namanya adalah Amir ya. Jenis kelaminnya laki-laki, alamatnya Jalan Bromo. Nomor teleponnya sekian-sekian ya.
kita tambahkan. Kemudian data dokter di sini sudah ada, data obat ini juga sudah ada ya. Kemudian data penyakit, misalkan di sini sakit kepala. Keterangannya nanti saja. Tambah sekarang di bagian data rekam medis ini kita akan melakukan pemeriksaan. Nah, di sini di bagian tanggal kita klik. Misalkan tanggal hari ini. Kemudian kode dokter, ini kita klik saja, secara otomatis akan muncul kode dan nama dokternya, jadi tinggal dipilih saja. Kemudian kode pasien, karena yang berobat itu adalah Pak Amir, jadi kita klik saja Pak Amir. Kemudian kode penyakit, nah di sini kode penyakitnya masih belum sempurna ya, jadi harus kita perbaiki nanti. Kita klik dulu, misalnya keluhannya pusing. Diagnosanya sakit kepala ya. Kemudian dokter menyarankan untuk minum obat Paramek ya. Misalkan ada obat-obat yang lain bisa digunakan. Misalnya di sini jumlah obat yang digunakan misalkan 2. Nah, jadi secara otomatis akan terakumulasi. Kita simpan datanya. Oke, sekarang kita akan memperbaiki di bagian kode penyakit ini ya. Kita tutup dulu, kemudian klik tabel periksa, lalu pilih Design View. Kemudian kode penyakit, nah di bagian lookup-nya, tadi sudah kita pilih ya, ternyata di sini tertinggal kolom count-nya itu harusnya 2, dan kolom heads-nya itu harusnya yes. Kita simpan, lalu kembali ke form penyakit, ini kita tutup dulu, kembali ke form periksa, klik kanan, lalu pilih Design View. Nah, kemudian kode penyakitnya kita hapus seperti ini, kita delete ya. Lalu pilih Add Existing Field, kemudian kode penyakit, ini kita drag, kita arahkan di sini. Kemudian kita simpan. Kita tutup ya. Nah, sekarang di bagian ini di rekam medik ini kita ganti dulu warnanya. Kita rubah saja ya biar kelihatan bagus. Untuk bagian yang ini ya. Untuk back color-nya kita rubah warna hijau. Oke, kita simpan. Kemudian kita tutup. Sekarang kita akan jalankan. Nah, di sini kita akan pilih data obat dulu, kita akan mengisi obat lebih dari 1 ya. Nah, Paramek sudah, sekarang data yang kedua misalkan paracetamol misalkan ya. Harganya misalnya 5.000. Kemudian obat yang lain misalkan harganya misalkan 20.000. Oke, kemudian kita ke rekam medis. Sekarang kita akan kembali memeriksa Pak Amir ya. Nah, kode dokternya tetap Dokter Bagus. Kode pasiennya tetap Pak Amir karena hanya satu pasien saja. Kemudian, nah di sini ya, kode penyakitnya 3, sakit kepala. Sekarang sudah muncul. Pusing, kemudian obat yang pertama diberikan adalah Paramek, kemudian obat yang kedua misalkan paracetamol, ini sebanyak 1 atau 3 ya. Nah, secara otomatis maka hasilnya akan terakumulasi. Nah, datanya dapat kita tambahkan. Nah, seperti ini ya, bagaimana membuat aplikasi rekam medis secara sederhana menggunakan Microsoft Access. Nah, aplikasi ini bisa kita kembangkan ke bentuk atau aplikasi yang lebih baik lagi, karena pada kesempatan ini yang saya sampaikan hanya dasar-dasarnya saja.
Nah, semoga apa yang disampaikan pada kesempatan ini bermanfaat. Atas perhatiannya, saya mengucapkan terima kasih.